Masih banyak orang yang mengabaikan pentingnya fungsi kondom karena berbagai alasan tertentu. Alasan paling mendasar mungkin ya karena kurangnya pemahaman tentang bahaya apa saja yang mungkin timbul jika melakukan hubungan biologis tanpa menggunakan kondom. Yuk kita bahas di video ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kalian udah pada tahu belum nih kalau ada banyak sekali resiko yang akan mengintai jika melakukan hubungan biologis dalam kondisi tertentu itu tidak menggunakan pengaman alias kondom. Salah satunya tertular penyakit kelamin seperti penyakit herpes genital, sifilis, klamidia, mungkin hepatitis, GO gitu ya, hingga HIV yang merupakan sedikit dari banyaknya penyakit kelamin yang dapat dengan mudah tertular pada saat kalian melakukan hubungan biologis tidak menggunakan kondom. Pasalnya, cairan yang berasal dari tubuh pasangan kalian seperti darah kah atau air mania dan juga cairan misfi itu sendiri bisa langsung masuk ke dalam tubuh kalian selama berhubungan biologis. Bahkan, meskipun pasangan teman-teman itu tidak menyadari kalau dirinya misalnya ya mengidap HIV ataupun penyakit kelamin tertentu, infeksi dari virus tersebut tetap bisa menyerang kalian. Entah itu melalui hubungan seksual biologis secara biasa ataupun yang luar biasa ya. Jadi, penting banget sebenarnya memastikan bahwa kondisi tubuh kalian serta pasangan kalian itu memang dalam keadaan sehat walafiat sebelum memutuskan untuk melakukan hubungan biologis. Dan yang paling penting ya, sebenarnya tidak boleh melakukan hubungan biologis selain dengan pasangan halal kalian, selain dengan suami kalian gitu ya. Dan yang kalau belum menikah ya jangan melakukan hubungan biologis tersebut. Ibarat ya, sebuah rumah ya, tubuh kita itu juga perlu dijaga dengan baik-baik nih teman-teman, dari berbagai virus kah, bakteri kah yang mudah banget mereka itu masuk ke dalam tubuh kita, entah lewat kulit gitu ya. Nah, disinilah salah satu pentingnya kondom dan berperan banget ya sebagai penghalang dari darah kah, cairan kelamin kah yang mungkin membawa si bibit-bibit penyakit menular seksual tersebut. Selanjutnya, apabila menggunakan penghalang atau kondom tadi ya, itu teman-teman bisa menggunakannya untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Jika kalian dan pasangan memang sedang mencegah kehamilan, ada beberapa alat kontrasepsi nih yang bisa dijadikan pilihan ya, banyak banget ya. Salah satu diantaranya adalah kondom, karena cara penggunaannya juga mudah dan murah juga nih, serta populer gitu ya, dan tidak sulit untuk digunakan. Sayangnya, kebanyakan pasangan nih enggan menggunakan kondom saat berhubungan biologis karena beranggapan kalau akan mempengaruhi kenikmatan dalam hubungan biologis tersebut. Namun, ketika kalian memang tujuannya untuk menghindari kehamilan, maka kondom merupakan salah satu pilihan yang tepat. Kehamilan yang tidak direncanakan itu bisa saja nih beresiko karena ada beberapa alasan ya. Yang pertama, tubuh Anda mungkin belum siap untuk hamil karena memang kondisi tertentu atau mengalami penyakit tertentu. Kemudian mungkin saja nih kalian sama pasangan itu belum siap secara psikologis atau memang secara finansial gitu ya untuk menghadapi kehamilan atau untuk memiliki keturunan. Ada aja sih yang seperti itu. Selanjutnya, rentan terserang infeksi pada area misfi. Jangan hanya karena kalian dan pasangan tidak memiliki penyakit kelamin ya, lantas mengabaikan penggunaan kondom ini. Karena ada nih sebuah penelitian mengatakan bahwa tidak menggunakan kondom pada saat berhubungan biologis itu akan memicu munculnya si bakteri seperti Gardnerella vaginalis ataupun Lactobacillus inner. Kedua bakteri ini merupakan bakteri-bakteri yang beresiko untuk mengembangkan infeksi pada area misfi. Sebenarnya, area misfi itu dihuni oleh dua jenis bakteri atau flora gitu ya. Ada bakteri yang tergolong baik, ada juga nih bakteri yang tergolong jahat gitu ya.
Nah, bakteri baik itu bertugas untuk mengendalikan pertumbuhan dari bakteri jahat nih sebenarnya. Ketika kalian melakukan hubungan biologis tanpa menggunakan kondom, maka akan memudahkan masuknya dan berkembangnya si bakteri-bakteri jahat tadi, sehingga bisa memicu ketidakseimbangan jumlah bakteri baik yang seharusnya memerangi si bakteri jahat penyebab infeksi vagina tadi. Singkatnya ya, jadi bakteri tadi yang terdapat pada area Mr. P gitu ya, itu dapat mengakibatkan perpindahan bakteri ke area Miss P yang akhirnya berujung pada peradangan dan bisa berpotensi menyebabkan infeksi pada area Miss P kita. Nah, untuk menjamin kondom ini bisa digunakan untuk mencegah resiko-resiko bahaya tadi gitu ya. Pastikan kalau kalian menggunakan kondomnya itu dengan cara yang benar dan udah sempurna. Oke teman-teman, jadi udah tahu ya pentingnya penggunaan kondom. Yuk, mulai sekarang, mulai di-aware nih apakah kapan gitu ya teman-teman bisa menggunakan si kondom ini, kapan diperlukan gitu ya. Coba dipikirkan lagi juga dengan pasangannya. Semoga sudah membuka wawasan teman-teman. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Jangan lupa di-subscribe ya. Like, follow juga di IG, TikTok gitu ya. Saya juga ada Facebook Pro, bisa di-subscribe. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh silakan DM IG saya, nanti saya balas satu persatu ya. Wassalamualaikum.